ketemu lagi. Uh, Hari ini kita akan bahas 3 Lenderman lagi, dan kemarin kita udah bahas 16, 17, 18. Jadi hari ini kita akan bahas nomor 19, 20, dan 21. Oke. Oke, mari kita mulai dengan nomor 19. Oke, 19 ini lumayan banyak menarik ya, karena banyak banget artinya. Jadi aku hanya akan memberikan beberapa arti tradisionalnya, arti pentingnya. Oke. Biasanya arti dari menara, nomor 19 itu adalah menara atau tower dalam bahasa Inggris ya, tower. Itu menandakan sebuah bangunan tinggi. Oke, bangunan tinggi. Dan dia mempunyai arti lain, yaitu otoritas. Otoritas itu kekuasaan. Oke, kayak pihak berkuasa, polisi. Kayak kalau kamu tanya tentang siapakah yang punya kekuasaan di rumah ini dan keluar kartu lelaki dan juga keluar kartu ini, berarti sang lelaki punya kekuasaan di rumah itu. Oke. Jadi artinya yang pertama adalah bangunan tinggi, yang kedua adalah otoritas. Dan perlu aku kasih tahu dikit kalau arti otoritas ini lebih sering keluar dibandingkan bangunan tinggi. Oke. Kadang-kadang kita nanya tentang cinta, kita nggak perlu bahas tentang bangunan tinggi. Kita lebih membutuhkan arti dari otoritas ini. Oke. Dan arti ketiga itu adalah isolasi. Isolasi atau kesepian. Isolasi itu seperti menyendiri. Menyendiri. Kenapa dibilang menyendiri? Karena pada saat seseorang tinggal di atas menara, dia seperti menyendiri, dia terisolasi dari lingkungannya. Oke. Jadi tower ini salah satu artinya adalah isolasi. Dan kalau di perusahaan ini bisa melambangkan seorang kayak apa namanya? Lebih tinggi dari manajer satu level. Lebih tinggi dari manajer, orang-orang yang investor-investor, bos-bos yang kaya banget yang lebih tinggi dari manajer. Oke. Jadi ini salah satu arti dari The Towers. Oke. Yap. Dan selanjutnya nomor 20. 20 ini adalah taman. Oke, taman atau park. Perlu diingat satu hal, taman itu dulu, zaman dulu, sebelum ada Facebook, sebelum ada mall, biasa orang-orang itu pergi ke taman untuk berkumpul, untuk sosialisasi, untuk ngobrol, untuk ketemu orang. Jadi taman itu seperti mall ya sekarang gitulah, tempat nongkrong orang-orang. Jadi taman itu melambangkan tempat-tempat di tempat umum. Jadi mall juga bisa dilambangkan dengan taman. Dan artinya yang lumayan penting ini adalah sosialisasi, pergaulan. Kalau keluar, dan kadang juga bisa artinya itu new love. New love itu ketemu orang baru, cinta baru. Bisa juga diartikan dengan kartu taman ini. Oke. Tapi biasa dipakai buat public places, kayak tempat-tempat umum gitu sih. Oke. Jadi bisa tempat, bisa pergaulan. Dan bisa juga new love. Oke. Yang nomor 3 adalah kartu ketiga hari ini adalah nomor 21, yaitu gunung. Oke, gunung. Gunung mempunyai beberapa arti. Dan arti yang pertama itu gunung itu sendiri. Gunung ya. Jadi kalau misalnya kita nanya, bagusnya aku nanti akhir tahun jalan-jalan kemana? Dan keluar kartu gunung, berarti lebih cocok ke gunung. Ke daerah-daerah yang tinggi. Ke dataran tinggi. Tapi kalau kita menanyakan sesuatu yang ada kaitannya dengan sebuah gunung asli,
maka artinya menjadi hambatan. Karena kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya kita lagi mau membangun bisnis, tiba-tiba keluar sebuah gunung di depan kita, tentu saja gunung itu menjadi hambatan bagi kita, kan? Jadi gunung ini hambatan. Tapi dia tidak sepenuhnya negatif, karena kalau kita memerlukan gunung ini untuk belajar sesuatu, untuk belajar hal-hal baru, kadang kita perlu gunung ini untuk sampai dari sini, untuk sampai ke sini. Kita memang harus melewati gunung itu. Oke, jadi dia bukan ke beban, dia lebih ke halangan, tetapi kalau halangan itu bisa dilewati, hasilnya akan bagus banget. Oke. Jadi ini bagi aku tidak begitu negatif. Kalau keluar kartu ini harus lebih hati-hati, tapi masih bisa di-solve, masih bisa dibenarkan, masih bisa ada solusinya, tapi tidak bisa begitu santai. Oke? Jadi 3 kartu untuk hari ini adalah Tower atau menara, Park atau taman, dan yang terakhir Mountain atau gunung. Oke, thank you for watching.